Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas tentang materi neraca saldo dan penyesuaian. Pertama, tentang neraca saldo. Kesalahan biasanya terjadi saat posting debit dan kredit ke dalam buku besar. Salah satu cara menemukan kesalahan adalah dengan menyiapkan neraca saldo atau yang disebut sebagai trial balance, ya. Akuntansi sistem jurnal berpasangan mewajibkan kesamaan jumlah debit dan kredit. Nah, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan bahwa tahapan berikutnya setelah kita atau memposting ke dalam buku besar, yaitu menyusun neraca saldo. Nah, neraca saldo di sini adalah merangkum dari buku besar seluruh saldo-saldo masing-masing akun. Jadi saldo masing-masing akun yang berada di buku besar kita masukkan ke dalam tabel neraca saldo. Nah, di situ jangan lupa untuk menerapkan saldo normal akuntansi, ya, bahwa debit saldonya bahwa aset saldonya di debit, kemudian beban saldonya di debit, ya, kemudian liabilitas, ekuitas, pendapatan saldonya di kredit, ya, itu saldo normalnya. Jadi posisinya harus sesuai dengan saldo normal. Nah, tahapan penyiapan neraca saldo, langkah pertama di sini adalah menulis nama perusahaan, ya, judulnya, ya, misalnya neraca saldo, kemudian tanggal penyajian atau periode, ya, periode neraca saldo tersebut, apakah bulan Januari atau misalnya tahun berapa, begitu. Nah, kemudian langkah kedua, menulis akun-akun dari buku besar. Jadi, akun-akun yang sudah kita yang sudah ada di dalam buku besar itu masukkan semua ke dalam tabel neraca saldo, ya, akun-akunnya dimasukkan semuanya. Nah, kemudian nilai-nilainya juga sama, ya. Misalnya kas 10.160.000 masukkan ke neraca saldo di akun kas, posisi di debit. Karena kas itu saldo normalnya debit, ya. Kemudian akun-akun yang termasuk liabilitas dalam buku besarnya diposting ke atau dirangkum ke dalam neraca saldo, posisinya kredit. Nah, setelah semua nama akun dimasukkan ke dalam tabel neraca saldo, masukkan di kolom debit sesuai dengan akunnya, masukkan saldo di kolom kredit juga sesuai dengan akunnya, jumlahkan antara kolom debit dan kolom kredit, ya. Nah, kolom debit dan kolom kredit hasilnya harus sama, ya. Oke. Nah, di sini Ibu perlihatkan contohnya, ya. Neraca saldo berikut diberi judul neraca saldo yang belum disesuaikan, karena nanti ada transaksi-transaksi yang mungkin terjadi setelah kita posting ke dalam buku besar. Makanya ini disebut sebagai neraca saldo belum disesuaikan atau unadjusted trial balance, ya. Nah, hal ini untuk membedakan dari neraca saldo lain yang akan disiapkan setelah penyesuaian. Ya, oke, kita lihat di sini. Tadi Ibu sampaikan, masukkan dulu semua akun-akun ke dalam tabel neraca saldo. Di sini ada kas, piutang, perlengkapan, dan seterusnya. Ya, kemudian kita masukkan ke saldonya. Ada saldo debit dan saldo kredit. Yang mana yang masuk ke dalam saldo debit yaitu aset, ya, yang termasuk aset, yang termasuk, ya, kemudian pride, kemudian yang termasuk beban-beban itu posisinya harus di debit. Kenapa? Karena sesuai aturan saldo normal, aset, pride, dan beban saldo normalnya di debit. Nah, sedangkan untuk hutang, modal, dan pendapatan saldonya di kredit, saldo normalnya di kredit, sehingga kita masukkan ke posisi kredit. Nah, ketika sudah ditotal, ini akan menghasilkan balance atau nilai yang sama antara saldo debit dan saldo kredit. Nah, ini yang disebut sebagai unadjusted trial balance, ya. Nah, jangan lupa harus ada tadi judul nama perusahaannya, judul tabel ini apa, kemudian periodenya kapan. Nah, sekarang kita masuk kepada soal ilustrasi, ya, biar kalian mudah dalam mempraktekkan. Di sini seorang dokter spesialis, ya, sudah praktek selama 3 tahun.
Di sini adalah transaksi bulan April. Yang pertama, transaksi tanggal 1 membayar sewa tempat praktek untuk bulan tersebut ya, untuk bulan berjalan sebesar 800.000. Kemudian tanggal 3 membeli peralatan medis secara kredit. Tanggal 5 menerima kas hasil pelunasan piutang. Kemudian tanggal 8 membeli film Sinar X dan perlengkapan lain secara kredit. Tanggal 9 salah satu peralatan rusak ya, kemudian dikembalikan ya, kemudian mengurangi ya hutang si dokter sebesar harga peralatan medis. Kemudian tanggal 12 membayar hutang pada pemasok, tanggal 17 membayar perusahaan asuransi, tanggal 20 menemukan bahwa saldo akun kas dan hutang kelebihan catat 200.000. Hal ini disebabkan pembayaran 200.000 pada salah satu kreditor belum dicatat. Maka di jurnal pembayaran pada tanggal 20 April. Masih di bulan yang sama. Nah, kemudian tanggal 24 membayar tunai untuk beban analisis laboratorium. Tanggal 27 membayar tunai dari rekening perusahaan untuk keperluan pribadi. Tanggal 30 mencatat penerimaan kas atas honor konsultasi pasien selama bulan April. Kemudian tanggal 30 berikutnya membayar gaji resepsionis ya dan perawat. Kemudian membayar beban utilitas, honor konsultasi, mencatat atau menerima honor konsultasi, dan membayar beban lain-lain. Nah, instruksinya yang pertama membuat jurnal ya. Tentu dari transaksi harus kita buatkan jurnalnya dulu ya. Jadi membuat jurnal 2 kolom. Kemudian posting ke dalam buku besar 4 kolom ya. Nah, ini di sini sudah dengan saldo awal beberapa akun. Nah, yang latihan sebelumnya ya, yang latihan 2 yang sudah Ibu bahas itu akun-akunnya itu belum ada saldonya ya, belum ada saldonya. Jadi kalian hanya memposting berdasarkan transaksi. Nah, kalau di sini ini sudah mulai ada saldo. Jadi saldo ini juga harus diposting ke buku besar sebelum memposting jurnal transaksi. Ya, jadi tahapan memposting ke buku besarnya harus dimulai dengan memposting saldo awal dulu ya. Saldo awal untuk masing-masing kas ini diposting. Nah, setelah memposting saldo awal ini baru memposting jurnal transaksi yang tadi sudah kita bahas, yang sudah kita sebutkan tadi, transaksi ini ya selama bulan April sampai tanggal 30. Jadi diawali dengan memposting saldonya dulu ya. Nah ini ya. Nah, kemudian yang ketiga, siapkan neraca saldo ya, neraca saldo sebelum penyesuaian. Jadi ada 3. Pertama, membuat jurnal, kedua, posting ke buku besar, ketiga, menyiapkan neraca saldo. Nah, membuat jurnal sepertinya tidak perlu Ibu bahas banyak ya, karena sudah sering kita latihan membuat jurnal. Di sini transaksi tanggal 1 sampai tanggal 30 ya. Di sini sudah ada repostnya, juga sudah ada kode-kodenya, begitu ya, bisa memasukkan kode. Nah, ini jurnalnya berdasarkan transaksi tadi mulai tanggal 1 sampai 30 April. Nah, walaupun tidak Ibu bahas, silakan kalian pelajari lagi berdasarkan transaksi bagaimana jurnalnya, karena tadi kita lihat ada transaksi-transaksi yang belum pernah kita bahas sebelumnya ya. Jadi dicoba lagi, diperhatikan dan dipelajari. Nah, setelah membuat jurnal ini, kita posting ke buku besar ya. Posting ke buku besar sama seperti contoh pembahasan kemarin ya, dari jurnal ke buku besar. Jadi kita memasukkan tadi, karena di sini di transaksi atau di soal ini ada saldo sebelumnya, jadi harus kita masukkan dulu atau harus kita posting dulu saldo-saldo awalnya ke masing-masing akun ya. Tadi ada kas saldo awalnya 4.123. Nah, ini tentu harus berada di debit karena saldo normal kas itu ada di debit ya. Kemudian baru kita masukkan saldo-saldo atau angka-angka, nilai-nilai berdasarkan transaksi ya. Nah, kemudian berikutnya sama, piutang juga ada saldonya, kita masukkan ke debit karena piutang saldonya debit, saldo normalnya debit. Perlengkapan juga di debit ya.
Kemudian asuransi dibayar di muka, saldonya debit. Peralatan kantor debit ya. Nah, kenapa tadi di debit? Karena mereka termasuk kategori aset. Nah, sedangkan hutang usaha di sini saldo normalnya kita simpan di kredit. Ya. Hutang usaha itu saldo normalnya di kredit. Jadi kita simpan di kredit di sini. Ya, nanti ketika ada transaksi kredit dia menambah. Jika ada transaksi debit dia berkurang. Ya. Nah, kemudian modal juga sama ya, posisinya di kredit. Nah, untuk prime itu di debit. Honor ya, karena termasuk pendapatan, saldo normalnya kredit, sedangkan beban saldo normalnya debit ya. Ibu tidak akan bahas banyak tentang buku besar 4 kolom ini ya, sudah Ibu jelaskan. Nah, baru kita masukkan, menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, kita masukkan. Ini boleh pakai tabel ya, boleh pakai tabel atau kotak begitu ya. Nah, di sini tadi Ibu sampaikan ketika menyusun neraca saldo, di sini harus ada nama perusahaannya ya atau nama usahanya. Kemudian disebutkan judulnya. Di sini judulnya adalah neraca saldo belum disesuaikan. Kemudian periodenya April 2019 ya. 2019 apa 2020. Ya nggak apa-apa ya. Di sini adalah selama bulan April. Nah, kita masukkan semua akun yang berasal dari buku besar tadi. Ada kas, piutang usaha, bahan habis pakai, asuransi dibayar di muka, dan seterusnya. Setelah kita masukkan ini, masukkan saldo-saldo debit ya. Apa saja yang saldonya debit, yaitu aset, ya, prime, dan beban. Ya. Kemudian masukkan yang saldonya kredit, yaitu liabilitas, ekuitas, dan pendapatan. Ya. Maka di sini hasilnya akan balance ya. Walaupun kalian melihat di sini misalnya kok ini jumlahnya banyak, ini jumlahnya sedikit, tapi kalau sudah betul menjurnalnya gitu ya, sejak dari menjurnal pasti akan balance ya hasilnya ya. Nah, itu bagaimana kita menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian ya. Nah, berikutnya kita masuk kepada ayat jurnal penyesuaian. Jadi, kenapa sampai harus ada ayat jurnal penyesuaian? Ya, nah ayat jurnal penyesuaian ini dibuat misalnya ketika perusahaan itu sudah menyusun sudah memposting semua ke buku besar, ya, sudah dari mulai transaksi di jurnal diposting ke buku besar, begitu ya. Nah, setelah buku besarnya selesai, begitu ya, kemudian masuk ke neraca saldo belum disesuaikan. Nah, setelah neraca saldo belum disesuaikan selesai, ternyata masih ada transaksi-transaksi yang yang belum tercatat atau misalnya yang perlu penyesuaian begitu ya. Perlu penyesuaian itu seperti apa? Misalnya kan kalau hutang piutang ya. Kalau misalnya punya hutang akhir bulan lalu, kemudian bulan ini ada terjadi pembayaran, maka ada penyesuaian hutang, begitu ya, atau penyesuaian piutang. Nah, maka itu masuk sebagai kategori ayat jurnal penyesuaian. Nah, ayat jurnal penyesuaian ini untuk melengkapi neraca saldo belum disesuaikan. Nah, neraca saldo belum disesuaikannya sendiri harus balance dulu, ya. Harus balance dulu, baru kita masukkan ayat jurnal penyesuaian. Nanti juga hasilnya akan balance ya. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Nah, ini Ibu ingatkan lagi tentang saldo normalnya ya, bahwa aset dan beban bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normalnya debit. Liabilitas ekuitas pendapatan berkurang di debit, bertambah di kredit, dan saldo normalnya kredit ya. Pada akhir periode akuntansi, banyak saldo akun di buku besar yang dapat dilaporkan tanpa perubahan apapun dalam laporan keuangan. Meskipun demikian, beberapa akun memerlukan pemutakhiran atau updating untuk beberapa alasan. Nah, ini kenapa harus dilakukan penyesuaian. Misalnya yang pertama, beberapa beban tidak dicatat secara harian, ya. Ada bebannya tidak dicatat harian. Kemudian yang kedua, beberapa pendapatan dan beban direalisasikan dengan berlalunya waktu. Ya, tadi misalnya sewa dibayar di muka, pendapatan diterima di muka. Nah, itu kan
direalisasi sesuai berlalunya waktu. Kemudian beberapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat, ya. Nah, ini ada akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Jadi biasanya yang disesuaikan itu adalah keempat akun ini, ya. Yang pertama beban dibayar di muka, kemudian pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih akan diterima, beban yang masih harus dibayar, ya. Nah, ini sebenarnya istilah umum atau generalnya begitu ya, umum. Contoh yang nomor 1, beban dibayar di muka. Apa saja beban dibayar di muka? Misalnya kalau yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ada asuransi dibayar di muka. Nah, itu termasuk kepada beban dibayar di muka. Kemudian pendapatan diterima di muka, pendapatan sewa diterima di muka. Gitu ya, ada seperti itu. Kemudian yang ketiga, pendapatan yang masih akan diterima. Yang masih akan diterima, berarti kan belum diterima nih gitu ya, yaitu piutang. Piutang itu kan pendapatan tapi belum kita terima, begitu ya. Nah, kemudian yang nomor 4, beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar. Contoh misalnya, gaji bulan Januari sudah dibebankan di tanggal 31 Januari, tapi belum dibayarkan ke karyawannya karena dibayarkannya di tanggal 1 Februari. Maka itu di bulan Januari masuk sebagai beban yang masih harus dibayar. Ya, contohnya seperti itu. Oke, kita masuk satu-satu. Beban dibayar di muka atau prepaid expense. Beban yang akan datang yang awalnya dicatat sebagai aset karena kasnya telah dibayarkan. Padahal jasa atau barangnya belum diterima. Aset ini berubah menjadi beban seiring dengan berlalunya waktu atau melalui kegiatan normal usaha. Contohnya, nah ini ya. 1 Desember Solusinet membayar 2.400.000 sebagai premi 1 tahun polis asuransi. Maka jurnalnya ketika dia ketika membayar beban dibayar ketika membayar polis asuransinya, beban dibayar di muka pada kas. Nah, nanti ketika waktunya sudah terlewati, misalnya dia membayar tadi 1 Desember, ya, beban dibayar di muka pada kas. Jadi jurnalnya pada 1 Desember beban dibayar di muka pada kas sebesar 2.400.000. Nah, ini kan 2.400.000 ini untuk 1 tahun. Maka ketika misalnya tahun berikutnya itu disesuaikan beban pada beban dibayar di muka. Beban kas pada beban dibayar di muka, ya, sebesar berapa jurnal penyesuaiannya? Sebesar yang sudah terlewati atau sudah terpakai. Misalnya 2.400.000 dibagi 12, ya, 200.000. Maka di sini jurnal penyesuaiannya beban dibayar beban asuransi pada beban dibayar di muka sebesar 200.000, begitu ya. Oke. Nah, ini contohnya beban dibayar di muka. Bahan habis pakai. Saldo akun bahan habis pakai pada saldo yang belum disesuaikan 2 juta. Sebagian bahan habis pakai digunakan selama Desember, sebagian lagi belum terpakai. Sisa habisnya 760.000. Maka ayat jurnal penyesuaiannya beban habis pakai pada bahan habis pakai sebesar 1.240.000, yaitu selisihnya nih 2 juta dengan 760, ya, selisihnya. Ini yang dimasukkan ke sini. Oh, ini asuransi dibayar di muka tadi, ya, contohnya. Oh, tadi kan membayar di bulan Desember 2.400.000, kemudian di bulan berikutnya sudah berlalu satu bulan gitu kan, maka berkurang 200 kan, ya, dari 2.400.000 ini. 2.400.000 dibagi 12 bulan, ya, berarti 200.000, maka jurnal penyesuaiannya beban asuransi 200.000 pada asuransi dibayar di muka 200.000, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pendapatan diterima di muka. Penerimaan awal atas pendapatan masa depan dan dicatat sebagai liabilitas ketika kas diterima. Pendapatan diterima di muka itu adalah hutang.
Ya, pendapatan diterima berubah menjadi pendapatan seiring dengan berlalunya waktu atau melalui operasi normal usaha. Nah, kita lihat di sini Solusinet menerima 360.000 dari pelanggan atas sewa tanah untuk 3 bulan ke depan. Menerimanya bulan ini untuk 3 bulan ke depan. Maka pada saat menerima uang 360.000, jurnalnya adalah khas pada pendapatan diterima di muka. Ya, misalnya ini diterima di 1 Desember kan gitu ya, 1 Desember, maka pada saat 31 Desember itu dilakukan jurnal penyesuaian, yaitu pendapatan di muka pada pendapatan sebesar berapa? Sebesar beban untuk 1 bulan, pendapatan untuk 1 bulan. Ini 360 dibagi 3 bulan kan, jadi 120.000 ya. Maka jurnal penyesuaiannya pendapatan diterima di muka pada pendapatan sebesar 120.000. Nah, ini contohnya. Ya, nah ini jurnal penyesuaiannya 120.000. Ya, karena 360 ini untuk 3 bulan ke depan, sedangkan 1 bulan sudah baru habis 1 bulan, maka di sini yang dibebankan adalah atau yang diterima gitu ya, yang diakui sebagai pendapatan adalah 120.000 ya. Maka hutangnya tinggal 240 gitu ya. Kemudian pendapatan yang masih akan diterima, pendapatan yang telah dihasilkan tapi belum diterima. Di sini contohnya 1 Desember telah menandatangani perjanjian dengan Rahmat, di mana Solusinet akan menagih Rahmat setiap tanggal 15 untuk jasa yang diberikan dengan harga 20.000 per jam. Nah, kalau ini pendapatan yang masih akan diterima, jurnal pertamanya tidak ada ya, langsung ke jurnal penyesuaian, yaitu piutang bertambah pendapatan bertambah ya. Ini sudah kita lakukan ya. Kemudian, nah ini contohnya pendapatan jasa tanggal 16 sampai 30 Desember, Solusinet memberikan 25 jam layanan, maka piutang pada pendapatan jasa. Kemudian beban yang masih harus dibayar. 31 Desember, Solusinet berhutang upah kepada karyawan sebesar 250.000 untuk hari Senin dan Selasa 30 dan 31 ya. Misalnya ini hutangnya untuk hari Senin dan Selasa. Nah, maka jurnalnya beban upah pada hutang ya, hutang upah ya. Atau beban gaji pada hutang gaji. Kemudian, nah ini contohnya beban gaji pada hutang gaji ya. Di bagian akun itu bahwa dikatakan bahwa yang namanya aset itu dibagi menjadi 2 bagian, ada aset lancar dan aset tetap. Nah, aset tetap ini merupakan aset yang masa manfaatnya di atas 1 tahun ya. Nah, karena manfaatnya lama gitu ya atau panjang, maka di sini si aset tersebut kan akan mengalami penurunan kemampuan, maka di sini disebut sebagai penyusutan atau depresiasi ya. Jadi membebankan untuk membebankan aset tersebut ya sesuai dengan masa manfaat. Berapa lama aset itu bertahan, maka dia dibagi sesuai dengan masanya, begitu ya. Nah, untuk penurunan masa aset, manfaat aset yang dipakai untuk menghasilkan pendapatan dicatat sebagai beban penyusutan. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan bertambah di debit, akumulasi penyusutan bertambah di kredit, begitu ya. Nah, nanti beban penyusutan akan masuk ke dalam laporan laba rugi yang termasuk beban. Nah, sedangkan akumulasi penyusutan akan masuk ke dalam laporan posisi keuangan yang mengurangi aset tetap, ya. Nah, setelah ayat jurnal itu disesuaikan begitu ya, ayat jurnal tadi dibuat, ayat jurnal penyesuaiannya setelah kita sesuaikan, maka kita masukkan semuanya ke dalam daftar saldo disesuaikan. Jadi tadi dari neraca saldo sebelum disesuaikan kita buat ayat jurnal penyesuaian. Nah, ayat jurnal penyesuaiannya dimasukkan kembali ya. Setelah semua ayat jurnal penyesuaian diposting, daftar saldo disesuaikan, disiapkan. Jadi ayat jurnal penyesuaian ini nanti akan menghasilkan neraca saldo setelah disesuaikan atau adjusted trial balance ya. Jadi Ibu ulang,
Pertama dari transaksi kemudian dicatat ke dalam jurnal, dari jurnal diposting ke buku besar ya, dari buku besar kemudian dirangkum ke dalam unadjusted trial balance atau neraca saldo belum disesuaikan ya. Kemudian kita buat ayat jurnal penyesuaiannya ya, baru neraca saldo setelah disesuaikan atau adjusted trial balance ya. Baiklah, mungkin cukup untuk pertemuan hari ini. Untuk penjelasan kali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.